Ini ada satu konsep dalam pendidikan yang penting untuk diperhatikan, ya. Jadi external discipline itu kan unsustainable in the long run, ya. Anak-anak itu kalau diberikan external discipline, mereka melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi harus ada pihak kedua, ya, pihak yang lain yang berusaha untuk memberikan external discipline itu. Jadi misalnya seperti ini ya, dikasih hukuman kalau misalnya dia melakukan, atau dikasih insentif ketika dia melakukan sesuatu yang diinginkan, begitu. Tapi sekali lagi itu membutuhkan pihak yang lain untuk imposing the discipline supaya anak itu melakukan apa yang diharapkan atau tidak melakukan apa yang tidak diharapkan. Nah, masalahnya kalau pihak yang lain itu nggak ada, maka anak itu bebas, free, melakukan apapun. Entah yang dilakukan adalah yang tidak diharapkan, atau yang tidak dilakukan adalah yang diharapkan. Nah, harapannya adalah supaya anak itu sendiri yang punya kompasnya. Anak itu sendiri yang akan push himself atau herself untuk melakukan apa yang diharapkan itu, atau untuk tidak melakukan apa yang tidak diharapkan. Ya, nah, ini memang goalnya dalam dunia pendidikan, supaya pindah kepada internal discipline. Jadi diri sendiri yang punya disiplin itu. Tapi masalahnya adalah gimana kita bisa memindahkan dari external discipline kepada internal discipline. Nah, ini biasanya jadi problem yang paling besar. Ya, nah, external discipline itu ada waktunya, memang itu ada umurnya. Ya, kayak ketika masih anak-anak, memang mereka itu perlu untuk diberikan external discipline karena mereka masih belum memiliki pengetahuannya, masih belum mengerti tentang hal-hal yang baik, tentang hal yang benar, atau hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Maka harus ada memang pihak lain yang melakukan itu, ya, melakukan disiplinnya, membantu supaya anak ini get into the habit, ya, anak ini bisa mengetahui mana sih yang baik, mana sih yang benar, supaya mereka itu harapannya memori itu ada, pengetahuan itu ada, mereka menangkapnya, dan mereka bisa melakukan apa yang seharusnya. Ya, tapi memang untuk supaya memiliki internal discipline itu sendiri harus ada beberapa hal yang dilakukan. Ya, yang pertama, kita itu harus menyiapkan anak ini untuk dia bisa menangkap apa yang menjadi pengertian akan hal-hal yang baik, akan hal-hal yang benar, atau hal-hal yang seharusnya dilakukan, begitu. Nah, berarti harus ada dialog, berarti harus ada penanaman itu, diskusi yang tajam, diskusi yang dalam, diskusi yang memimpin kepada hal-hal seperti itu. Ya, jadi anak-anak ini jangan mereka cuma dikasih order, jangan mereka cuma diperlakukan dengan reward or punishment, begitu. Tapi mereka harus diajak bicara. Misalnya melakukan satu tindakan yang berada dalam area disiplin. Bangun pagi, misalnya ya, bangun pagi lo mempersiapkan diri untuk sekolah. Ya, ini adalah sesuatu hal yang baik, ini adalah sesuatu hal yang benar. Mereka harus mempersiapkan diri. Nah, kalau terus-terusan dari orang tuanya, maka sampai dia besar pun dia harus bergantung kepada orang lain untuk melakukan tindakan disiplin itu. Dan ini is not good. Ya, ketika mereka dewasa, ya, mereka sudah harus memiliki internal discipline itu sendiri, sehingga mereka sendirilah yang nanti bangun. Jangan sampai bergantung kepada orang lain, begitu. Ya, jadi mereka harus bicara, harus dialog. Kenapa bangun pagi itu penting untuk mempersiapkan diri, misalnya untuk ke sekolah, atau nanti ke depannya pada saat mereka itu sudah dewasa, supaya mereka bekerja. Ya, bangun pagi, jangan sampai mereka itu tidak bisa bangun, tergantung kepada orang lain yang memberikan disiplinnya, sampai akhirnya terlambat ke kantor, lalu dipecat sama bosnya, ya, karena dia selalu terlambat. Nah, ini jadi problem, nggak bisa begitu. Oke, nah, di samping diajak dialog supaya mereka itu mengerti, bisa connecting the dots sampai understand mana yang baik, mana yang benar, mereka juga perlu diberikan dream, purpose, gitu ya, tujuan. Ajak mereka itu untuk memiliki satu mimpi, apa yang mau dicapai sih? Ya, sebetulnya dialog seperti itu muncul anak-anak sudah sejak kecil, ya, umur 4 tahun, 5 tahun kita sudah ajak anak berbicara. Apa sih nanti yang kamu kamu kepengen jadi apa sih nanti pada saat gede, pada saat dewasa? Pengen jadi
dokter misalnya begitu. Yang paling umum jadi dokter, jadi insinyur begitu kan. Tapi untuk menjadi dokter atau menjadi insinyur itu kan harus ada satu disiplin tertentu. Nah, yang menjadi visinya ini, yang menjadi dreamnya itu harus ada sesuatu hal yang dalam hatinya betul-betul menarik dirinya dia sampai dia mau melakukan itu. Ya, dalam dirinya sendiri, bukan begini. Jangan sampai itu ya, oh aku mau jadi dokter karena jadi dokter itu bisa terkenal, duitnya banyak. Nah, itu adalah faktor yang lain yang menentukan. Tetapi harus dari dalam dirinya sendiri. Itu menginginkan jadi dokter dan harus for the right reason. Ya, jadi anak-anak itu harus diberikan dream itu yang bisa menggerakkan diri mereka. Harus ada purpose, ada tujuan yang besar yang membuat dia itu rela untuk disiplin. Ya, kenapa kok disiplin ini seringkali jadi problem? Karena disiplin itu membutuhkan sacrifice. Ya, ketika kita berdisiplin mau tidak mau ada ketidaknyamanan yang kita alami. Begitu. Maka kalau dreamnya itu kurang besar, kalau dreamnya itu kalah besar, maka otomatis ada resistansi dari dalam diri. Apalagi kalau sampai yang namanya disiplin itu diimpus oleh orang lain, sementara orang itu yang mengalami disiplin itu dia tidak mengerti. Aku didisiplin kenapa? Ya, dia sudah mengalami penderitaan, sudah mengalami ketidaknyamanan, tetapi dia tidak mengerti gunanya apa sih, tujuannya apa, kenapa kau harus bikin ini tugas-tugas sampai begitu sulitnya demikian, harus mengulangi satu kelakuan atau perlakuan itu berulang kali, beribu-ribu kali. Buat apa? Kalau sampai nggak ada tujuannya atau nggak ada mengerti tujuan itu, nggak ada dream yang besarnya, maka dia itu akan resistan untuk melakukannya. Ya sekarang orang tua misalnya atau guru badannya lebih besar, ya kan otoritasnya lebih besar, maka mereka melakukan. Oke, tetapi ketika mereka badannya sudah lebih besar dari orang tuanya, ya dan mereka sudah masuk kategori dewasa, sudah free, punya pengertian, pengetahuan soal the freedom, the rights that they have, maka mereka bisa menolak. Nah, ketika mereka menolak ini problemnya adalah mereka akan jadi apa? That's the point kan? Tujuan kita itu supaya mereka itu punya internal disiplin untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik. Tapi kalau sudah itu semua perjalanan hidupnya sampai dia menjadi dewasa itu ternyata disiplin itu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan resistan, ya direaksi dengan sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi, bahkan tidak sampai diadopsi dalam internal disiplin dalam dirinya dia, maka ini akan menjadi problem pada saat dia dewasa. Pada saat dia sudah full capacity, punya freedom, punya authority, punya power dalam dirinya sendiri. Begitu. Nah, oleh karena itu ini masih disiapkan dari awal. Ya, ajak mereka berbicara, dialog dengan baik ya. Lalu setelah itu ajak mereka punya mimpi, berikan mimpi yang benar, mimpi yang besar sehingga mereka itu rela untuk disiplin, rela untuk mengalami kesulitan, ya, ketidaknyamanan, uncomfortable, inconvenience situation, mereka akan terjang untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai mimpi itu. Nah, ini proses. Nah, ini yang bagian yang penting ya untuk perlu diperhatikan. Ini ada proses, nggak bisa satu kali jadi, nggak mungkin satu kali jadi. Mereka harus mengalami proses ini, apalagi kita ini sebagai manusia yang berdosa. Ya, banyak mengalami punya flaws, ya kan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan kecenderungan kita sebagai manusia berdosa adalah mau carinya nyaman, semuanya nyaman. Kalau bisa dilayani, kalau bisa tidak perlu kerja, kalau bisa tidak perlu soro, tidak perlu susah, ya kan? Nah, tetapi kita sebagai manusia tidak bisa begitu. Maka ini perlu ada satu konsistensi ya dari guru, dari orang tua itu ada konsistensi sehingga mereka itu boleh merasakan the sweetness of doing the right thing, of doing the good things, ya, even though melalui disiplin. Tapi akhirnya ada yang bisa dicapai dan hasilnya itu jauh lebih besar, jauh lebih baik dan bisa memberikan dampak yang positif kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, yang lebih lagi kalau kita ini ya percaya kepada Tuhan, otomatis life is to glorify God, ya. Hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting sekali ketika harus berdisiplin. Begitu. Nah, sampai kepada anak itu memiliki hal seperti ini,
ya, itu adalah sesuatu proses yang dinamika yang sangat perlu untuk hati-hati. Biasanya kalau anak itu sudah mulai ya sejak kecil, sudah mulai sejak kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah mulai engage dalam dialog yang serius untuk hal seperti ini, maka biasanya kira-kira ya, umur 15 tahun mereka itu sudah punya internal disiplin pada level yang sudah baik, ya sudah dalam tanda petik itu mature begitu. Nggak semua area masih belum semua area, tetapi paling nggak kita sudah kelihatan. Oh, pada saat dia melakukan tugas sekolah itu akan kelihatan bahwa dia berdisiplin, dia konsentrasi dengan sungguh-sungguh, dia melakukan research yang dia butuhkan, dia melakukan homework gitu ya. Itu akan kelihatan dengan jelas sekali. Ada self motivation di dalam dirinya untuk berdisiplin. Tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak pernah diajak dialog. Tidak akan terjadi kalau mereka tidak punya dream atau purpose dalam dirinya. Ya, itu semua hanya akan menjadi satu external disiplin yang kalau nggak ada imposernya, kalau ada disiplin penegak disiplinnya, maka semuanya akan hilang, lenyap. Jangan sampai itu terjadi. Mulailah dari awal, dari sejak mereka masih kecil. Ya, itu akan terus berguna di dalam kehidupan mereka. Ya, semua hal dalam kehidupan ini membutuhkan disiplin. Apapun itu, mau masak lah, mau main musik lah, mau seni lah, mau jadi engineer, whatever, butuh disiplin. Karena itu mulai dari sejak awal harus diajarkan, dibantu, di mentoring, ya dikasih wawasan, arahan yang baik. If you enjoy content from the Young Academy, please like and subscribe for more educational topics with Very Young. Don't forget to hit the notification bell so you can know when we've uploaded a new video. Until next time.